Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup bersyukur diawali dengan rasa puas dan bahagia dengan apa yang kita miliki dalam hidup kita. Orang yang tidak bersyukur biasanya hanya memperhitungkan apa yang dia tidak punya, tetapi lupa menghargai apa yang dia punya yang Tuhan berikan kepada dia. Jadilah orang yang tahu menghitung berkat-berkat Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Manusia di dunia ini seringkali mengalami satu ketidakpuasan dengan apa yang dia terima. Nah, ketidakpuasan itu biasanya dimunculkan dengan sikap mengeluh, komplain. Awalnya ketidakpuasan ini ditujukan kepada orang lain yang dia anggap tidak berbuat yang fair kepada dirinya. Namun ketika peristiwa ini berkelanjutan, maka ada kalanya manusia itu bukan hanya komplain, mengeluh, dan tidak puas kepada orang lain, tapi pada akhirnya dia komplain kepada Tuhan. Dan dia mengeluh kepada Tuhan. Dan dia merasa Tuhan tidak fair kepada dirinya. Apakah saudara pernah mengalami pengalaman yang seperti itu? Saudara, inilah yang akan kita renungkan hari ini. Dari Matius pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?"
Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan mengenai kerajaan surga yang kita baca hari ini memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan adalah semata-mata anugerah, bukan karena jasa baik atau prestasi kita. Dikisahkan mengenai seorang tuan yang mempunyai kebun anggur dan mencari orang yang bekerja di kebun anggurnya. Maka dia mencari secara bertahap sampai sore hari. Dan semua pekerja, berapapun lamanya dia bekerja, semuanya mendapatkan 1 dinar sehari sesuai dengan upah buruh sehari pada zaman itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang penting bagi kita hari ini? Yang pertama, kisah ini memberitahukan kepada kita, setiap kita menjadi bermakna dan berguna ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuan ini mencari pekerja di pasar. Mengapa demikian? Karena di pasar ada banyak orang dan banyak pedagang. Maka orang-orang yang tidak punya pekerjaan atau menganggur, mereka akan banyak di pasar. Karena di sana ada banyak kemungkinan mereka akan diminta untuk bekerja. Namun mereka tetap menganggur, tidak ada pekerjaan, dan mereka hanya menunggu di sana. Lalu Tuhan itu melihat mereka, lalu Tuhan itu menyuruh mereka bekerja di ladang anggurnya. Orang-orang yang menganggur ini merupakan gambaran orang-orang di dunia ini yang belum menerima keselamatan, yang belum memiliki hidup yang kekal, yang belum berjalan di jalan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam kesia-siaan. Karena apa yang mereka kerjakan pun tidak mendapatkan apa-apa, atau dapat dikatakan hampa. Bukankah itu yang terjadi bagi kita manusia yang tidak memiliki hidup yang kekal? Yang pada akhirnya kita semua akan mati. Dan apa yang kita kerjakan, semua kita tinggalkan. Dan kita tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita. Betapa penting menjadi milik Tuhan. Betapa penting menjadi umat Tuhan. Sehingga seluruh yang kita kerjakan memberikan hasil di dalam kekekalan. Sudahkah saudara memiliki hidup yang kekal itu? Sehingga hidup saudara menjadi hidup yang bermakna. Yang kedua, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Inilah yang digambarkan di dalam kisah perumpamaan kerajaan sorga dari firman Tuhan yang kita baca. Tuhan itu mencari pekerja untuk ladang anggurnya. Tuhan itu bukan saja mencintai ladang anggurnya, tapi dia mempedulikan orang-orang yang menganggur itu. Maka ketika dia memanggil pekerja itu,
Sebelum pekerja itu bekerja, sebelum pekerja itu punya prestasi, sebelum pekerja itu kerja keras, Tuhan sudah berkata kepada dia, engkau akan mendapatkan 1 dinar 1 hari. Inilah anugerah Tuhan. Sebelum pekerja itu bekerja, sebelum pekerja itu berprestasi, Tuhan memastikan engkau mendapat 1 dinar 1 hari. Demikianlah keselamatan. Sebelum kita berprestasi, sebelum kita bekerja melayani Tuhan, ketika kita masih orang berdosa, Tuhan sudah menjanjikan, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Tidak bergantung dari apa yang kau kerjakan, tidak bergantung daripada apa prestasi. Pekerja pertama sangat iri dengan pekerja terakhir. Karena yang terakhir itu bekerja cuma 1 jam. Sedangkan pekerja yang pertama, dia bekerja berjam-jam dengan bekerja keras. Tetapi juga mendapat 1 dinar sehari. Sehingga orang yang pertama itu berkata, engkau menyamakan orang terakhir dengan kami. Apa artinya? Artinya, orang pertama yang bekerja itu merasa dirinya berjasa. Lebih daripada orang yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Keselamatan bukan karena jasa kita. Ketika kita memahami keselamatan adalah pemberian Tuhan, maka kita tidak bisa iri hati dengan orang lain. Kita tidak bisa marah dengan orang lain. Dan kita tidak bisa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak adil. Karena Tuhan selalu adil. Tapi keadilan Tuhan selalu ada di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita menerima keselamatan itu, itulah bagian daripada anugerah Tuhan di dalam keadilannya bagi kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang menyadari pemberian Tuhan yang cuma-cuma kepada kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang bersyukur kepada Tuhan. Dan hidup bagi Dia dengan sukacita apapun harga yang harus dibayar. Yang ketiga, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan berhak memberikan kepada siapa yang Ia mau untuk memberi. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Mengapa engkau iri? Bukankah aku berhak memberikan apa yang aku miliki kepada orang yang ingin aku berikan kepadanya? Hidup kita, apa yang kita punya, dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan yang semuanya itu juga adalah milik Tuhan. Kalau kita bisa memilikinya, itu juga adalah milik Tuhan. Dan apa yang kita miliki sebenarnya, itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga terhadap semuanya itu, kita tidak pernah bisa berkata Allah tidak adil. Karena semua yang kita punya bukan berbicara keadilan, tapi semua yang kita punya berbicara anugerah, pemberian Tuhan. Dan kita harus ingat, seluruhnya milik Tuhan. Tuhan berhak memberikan kepada siapa yang Dia mau untuk memberikannya. Dan ketika Dia memberikan atau tidak memberikan, semua itu dalam kebaikannya kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, baik kita yang diberikan atau kita yang belum diberikan, kita harus tahu Dia mau berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang kita minta, apakah itu baik atau tidak baik bagi kita. Tetapi Tuhan tahu
Dan Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kebaikannya dan bijaksananya. Dan di dalam anugerahnya, Dia memberikan kepada kita. Bukan karena jasa-jasa kita. Semata-mata karena kebaikan Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, buanglah keluh kesah, buanglah iri hati, mulailah bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Apa yang kami punya sebenarnya adalah pemberian Tuhan yang juga adalah milik Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami tidak menaruh semuanya itu dalam konteks keadilan, tapi dalam konteks anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sesungguhnya kami tidak punya hak apapun, tetapi kami mendapatkan kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, kami mensyukuri bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bukan karena Tuhan memperhitungkan segala kebaikan kami. Tetapi ya Tuhan, semata-mata Tuhan memberikan cuma-cuma sebagai anugerah di dalam Tuhan Yesus kepada kami. Karena kami tahu ya Tuhan, jasa-jasa kami tidak cukup untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah hari ini kami belajar untuk tidak lagi mengeluh, tidak lagi iri hati, tapi kami mensyukuri apa yang kami miliki, dan kami mengembangkannya, supaya berbuah, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, biarlah kami bisa mewujudkan hal ini, pada hari ini, dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.